meragukan Tuhan ini. Artinya keyakinan kita masih dipertanyakan juga sama Tuhan. Tapi ya itu, kalau kita minta pertolongan Tuhan, ya kita harus dekat dengan Tuhan. Minta pertolongan tapi by phone, wah sini Tuhan tolong saya. Nah, artinya ya itu tadi, Tuhan tidak jauh kok. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan, tapi Tuhan ingin melihat seberapa besar kita mendatangi Tuhan dalam keadaan seperti itu. Karena sifat manusia itu biasanya datang kalau ada perlu saja sama Tuhan. Kalau lagi senang wes kok nyari, inget aja ndak. Kalau pas senang itu jangan nyari, inget aja ndak sama Tuhan. Jadi itu. Maka ketika kita merasakan kopi saja tanpa rohani ndak bisa merasakan nikmat. Coba. Yang merasakan kan ruh tuh sebetulnya. Diberi hidup harus menjaga, harus amanah, jangan semaunya gitu loh. Karena kebanyakan kita ketika diberi nikmat hidup, lalu kita berselisihan dengan sifat Tuhan. Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang. Nah, kita terbalik, kita mudah marah, kita mudah membenci, kita mudah mendendam, kita mudah menilai orang dengan buruk sangka dan lain sebagainya. Itu artinya tidak amanah, ya. Itu nanti kita tarik di akhirnya, nanti kita ringkas, ya. Baik ya, jangan lagi merasa kita hidup. Berarti kita kembali ke asal di ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Artinya aku berlindung daripada godaan. Artinya ketika kita sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan lagi ada diri kita, ya. Jangan lagi engkau melihat dirimu di dalam wujud sifat Tuhan kita. Aku berlindung itu artinya kita berlindung kepada yang maha hidup, itulah yang dikatakan nur, gitu. Kalau sudah kita berlindung di dalam nurnya Tuhan yang dikatakan Allah, maka kita akan dilindungi daripada gangguan syaitan. Siapa syaitan? Kemarin sudah kita jelaskan bahwa sesungguhnya syaitan itu ialah nafsu 4 yang tidak pernah kita didik untuk bersama ibadah kepada Tuhan kita. Kalau kita hanya mengucap tapi tidak menenggelamkan keakuan di dalam kebesaran nur Tuhan, artinya kita masih ada di diri akuan, berarti masih bercokol, masih berdiri yang dikatakan berhala, artinya masih syirik, artinya kita juga yang masih merasa hidup. Harus betul-betul dinyatakan ini loh ya. Kalau kita sudah merasa tidak hidup lagi, ketika kita akan melakukan maksiat, pasti kita malu sama Tuhan. Nah, saya katakan karena malu ini bagian daripada iman. Karena sangat membahayakan ketika kita sudah tidak mempunyai rasa malu sama Tuhan. Ini sangat membahayakan, ini sangat rawan. Karena tanpa mempunyai rasa malu, kita bebas melakukan apapun yang tidak disukai Tuhan kita. Hidup kita diikutkan, tapi ketika diikutkan hidup, kita
mengkhianati amanah Tuhan. Kan seperti itu. Ya, jangan lagi merasa hidup. Artinya kembalilah ke sifat kita. Adam hakiki, artinya yang tadinya tiada, hak untuk terus tiada. Jangan merasa engkau ada. Kan tidak ada. Oleh sebab itu ya harus dibuang jauh-jauh rasa keakuan itu, termasuk juga ketika seseorang bagaimanapun dikatakan di dalam syariat dia itu alim, ya, alim ulama, ya, seorang yang hebat di dalam keilmuan syariatnya, tapi ke dalam diri kita harus kita lebur, ya, karena semua itu tidak membawa kesan kepada kita. Semua itu rawan daripada timbulnya pujian makhluk kepada itu yang membahayakan, itu yang bisa memudahkan sesama manusia, membutakan mata hatinya, ya. Karena yang hidup Tuhan bukan kita. Itu yang pertama, panakan ke dalam 7 sifat. Setelah kita sudah merasa tidak hidup, maka jangan lagi kita merasa mempunyai ilmu. Oleh sebab itu perguruan ini mempunyai filosofi, belajar dari awal yang bodoh sampai kepada akhir perjalanan belajar, sampai kita kembali ke kebodohan lagi. Artinya apa? Kalau kita sampai merasa pintar, sampai kita merasa hebat, sampai kita merasa lebih unggul daripada saudara kita, teman-teman kita, saudara kita, sedikit saja terbersih di hati kita, artinya itu bagian hak daripada bahan bakar api neraka. Bagaimana kita berani menyebutkan kita ini alim? Bagaimana kita berani kita menyebutkan kita ini berilmu, ya? Bagaimana kita berani, sedang ketika Tuhan memberi pelajaran ma'rifat tidur, ya, setiap hari diajari ma'rifat tidur, ya. Seseorang ketika waktunya, ya, jasad lelah dengan kegiatan sehari-harinya, maka Tuhan ambil sebentar yang dikatakan nyawa tadi, semua sirna, ternyata semua sirna, seperti bangkai saja. Seperti, inilah pelajaran ma'rifat tidur. Lihatlah orang tidur itu seperti bangkai mereka, yang tidak mempunyai ilmu, maka tidak akan di dalam tidurnya dia terhubung ingat dengan Tuhannya, ya. Maka tidurnya tidak merupakan ibadah, ya. Maka dikatakan kalau puasa itu tidur ibadah, itu artinya bukan tidur tanpa amalan, gitulah. Mereka yang menidurkan hawa nafsunya, mereka yang menidurkan egonya, mereka yang menidurkan keakuannya, itu loh maksudnya. Dikatakanlah itu ibadah. Menidurkan artinya tidak memberdayakan keakuan, itu loh maksudnya. Jangan dicerna secara mentah-mentah, harus dikaji, dikupas, diperdalam lagi. Oleh sebab itu kan kita diajari puncak ilmu kenal diri ialah adab budi pekerti yang luhur. Karena cermin daripada keberhasilan seseorang mengenal dirinya, maka dia akan bisa menghormati hamba-hamba Allah yang lainnya, tidak merasa lebih hebat, ya, lebih unggul, lebih dari segalanya, tidak, ya. Ini yang sangat riskan dan sangat berbahaya. Ketika kita merasa berilmu, maka cenderung kita ini penglihatan mudah merendahkan orang. Ingat ya, seberapa banyak ibadah kita, ya, ingat ya kata-kata saya, seberapa hebat ilmu nahwu, fikih, sorob kita, seberapa hebat, ya. Iblis, ingatlah Azazil yang sempat memimpin para malaikat, ini belum ada yang menandingi ibadahnya.
terperosok turun dari surga hanya gara-gara merasa hebat. Itu harus menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita, untuk menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Supaya apa? Kita bisa membentuk kualitas diri minimal menjadi umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar diakui gitu loh. Karena visi dan misi Nabi Muhammad ialah memberantas kebutaan tauhid yang ada di dalam diri manusia. Kan itu yang diperjuangkan, memperjuangkan kalimat la ilaha. Itulah engkau harus melenyapkan dirimu ke dalam 7 sifat kebesaran Tuhan. Kenapa merasa alim, merasa hebat, sudah pergi ke Mekah, Madinah, mana lagi Hadrol Maut, pesantren-pesantren tersohor, pulang kampung malah merendahkan orang-orang di kampungnya. Ini yang malah justru membuat celaka. Kita harus memperhatikan yang seperti ini. Oleh sebab itu, jangan lagi, yang kedua, jangan lagi engkau merasa berilmu, Enak kalau kita merasa bodoh itu enak. Kenapa? Ya karena itu sifat asli kita. Manusia ini kenapa kok takut dikatakan bodoh? Karena inilah sifat manusia yang selalu ingin dilihat, ingin diakui oleh sesamanya, cenderung mempunyai sifat gen daripada ijajil. Ini yang perlu kita kikis. Lalu yang ketiga, jangan lagi kita merasa, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, saya gabungkan ya. Jangan lagi kita merasa kita yang mendengar. Nah, ini saya ulang lagi. Kenapa? Penting. Jangan sampai nanti kita menyambut memasuki bulan suci Ramadan kita tidak punya persiapan. Akhirnya sia-sia. Kualitas keimanan kita tidak terbentuk. Karena harus diniatkan. Ketika engkau memasuki bulan suci Ramadan, engkau harus siap perang. Maka persiapkan dirimu dengan persenjataan yang sesuai. Ketika engkau akan memasuki medan perang, bulan Ramadan kan medan perang. Karena apa? Karena untuk memerangi nafsunya sendiri. Kalau tidak berhasil, efek setelah lepas dari bulan Ramadan, maka keimanan kita akan terus degradasi, akan terus meluncur dengan bebas. Lalu gunanya kita hidup apa? Untungnya apa kita? Kita hidup ini sebagai manusia kah? Atau dilihat di hadapan Tuhan itu tidak diakui sebagai manusia? Ini membahayakan ini. Kita hidup ini kalau nggak ada gunanya kan artinya Tuhan ini tidak senang dengan kita. Karena ini yang sangat menakutkan. Walaupun kita dibenci seluruh umat di bumi, yang penting Tuhan tidak benci kita. Gitu loh. Cukup. Tidak apa-apa dibenci orang kita ini, biasa. Wong junjungan Nabi besar kita aja, ada kan di grup ngajari sholat itu aja, dilempari kotoran. Ngajari sholat, ngajari kebaikan, mengajarkan umat untuk mi'raj kepada Tuhannya, itu saja masih banyak yang membenci. Tapi apa? Rasulullah tenang karena diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini terbalik. Sekarang ini kita lebih suka diridhoi manusia, tapi kita tidak mau tahu Tuhan ridho sama kita kan enggak.
Kalau hari-hari kita ini tidak ada gunanya hidup, nggak mau introspeksi, ya. Diberi sehat tidak mau bersyukur, diberi waktu luang santai ibadah leha-leha, ya kan? 5 waktu itu, nah 5 waktu yang bagi kita katakan itu banyak kesempatan untuk istirahatnya, itu aja masih banyak yang lolos. Apalagi pengamal ilmu makrifat yang harusnya ini ya, harusnya 24 jam harus mengamalkan sholatul itu banyak yang lepas. Terus kita ini di hadapan Tuhan seperti apa gitu loh. Makanya dikatakan sholatmu ialah kualitas hidupmu. Kalau sholatmu porak-poranda, kualitas hidupmu ya hancur-hancuran gitu loh. Ada di pelajaran ya, bahwa kita ini terkadang lupa kedudukan kita dengan Tuhan kita, ya, bahwa kita hamba, Allah itu Tuhan kita. Kita sholat membawa masalah pada Tuhan, kita sholat membawa keluh-keluhan, kita sholat membawa doa-doa yang notabene-nya kita mendikte Tuhan harus berhasil, harus terkabul, ya. Kita mendatangi Tuhan tuh loh banyak dengan berbagai keinginan, ya. Coba bayangin, artinya kita belum belajar adab. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.